Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan dari buncis. Rasanya enak banget, bikinnya juga gampang banget. Ini cocok untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Buncisnya kita buang bagian ujungnya terlebih dahulu, kemudian kita iris tipis-tipis. Biar cantik, potongnya serong-serong kayak gini ya. Kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan, kita siapkan tempe. Pokoknya tuh 1 hari kalau Flavi Kasih itu nggak maem tempe atau tahu tuh rasanya tuh ada yang kurang gitu. Nah ini tempenya akan kita potong kotak-kotak kecil-kecil. Kalau misalnya Flavis mau memanjang tipis juga boleh banget. Saya Flavis di rumah deh. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, di sini kita akan sisihkan. Dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Aku mau pakai toge, tapi ini toge itu cantik banget, panjang-panjang dan juga masih seger banget. Nah setelah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang praktis-praktis aja Flavis. Cuman ada bawang dan juga ada brambang. Ini juga cukup kita iris tipis-tipis. Nah, ini cocok banget untuk Flavis yang selama ini suka bilang, Mbak Flavi kalau masak sayuran tuh jangan yang pedes terus gitu. Aku kan juga mau dibikinin yang nggak pedes. Nah hari ini aku mau bikin yang nggak pedes untuk Flavis di rumah. Nah sekarang kita siapkan wajan, masukkan minyak. Kalau sudah panas cemplungin tempenya. Yang kita akan aduk-aduk, kita akan goreng sampai nanti warnanya cantik banget dan juga matang sempurna. Nah kira-kira seperti ini Flavis. Ini sudah matang. Ini kita angkat, kita sisihkan. Nah ini kan minyaknya tuh masih banyak. Kita kurangin supaya nanti tumisannya tuh nggak terlalu berminyak. Sekarang kita cemplungin bumbunya, bawang brambangnya, aduk-aduk, biarkan nanti sampai layu dan aromanya udah wangi banget kayak gini. Kemudian di sini kita baru cemplungin buncisnya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah kalau masak sayur ini kan nggak usah lama-lama, plastik aduk-aduk sebentar tuh udah mateng. Kalau sudah hampir setengah mateng kayak gini, baru kita akan cemplungin tempenya terlebih dahulu. Togenya nanti belakangan aja. Kita cemplungin tempenya dulu karena toge itu kan aduk-aduk sebentar sudah mateng. Kemudian kalau misalnya tempenya sudah masuk, di sini juga kita akan tambahkan bumbu lainnya seperti gula, garam, penyedap rasa juga boleh. Misalnya mau pakai micin, kaldu ayam, kaldu bubuk, ataupun kaldu sapi itu boleh banget. Kalau misalnya Flavis yang nggak suka penyedap rasa juga boleh, rasanya itu udah tetap enak banget. Untuk gulanya bisa pakai gula pasir ataupun gula Jawa. Nah, kalau sudah mau diangkat, cemplungin togenya, aduk-aduk. Toge itu sebentar banget matang, jadi cuma diaduk-aduk berapa kali aja udah matang Flavis. Nah kurang lebih kayak gini Flavis, ini sudah mateng, rasanya enak banget, masih kemerius banget. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Tentang ngambil nasi anget. Terus kalau misalnya aku suka banget nggak pakai lauk apapun lagi, kalau udah kayak gini tuh udah enak banget Flavis. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep tumisan dari selada air. Wis kalau ngomongin selada air tuh mau diapain aja enak. Mau ditumis enak, direbus terus maknya pakai sambal, dicolik itu juga enak banget. Dibikin urap juga enak banget. Ini seladanya jangan lupa nanti kita cuci bersih ya. Kalau sudah cuci bersih, sini kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang rajang-rajang aja, jadi yang simple-simple. Ada bawang bombay. Kemudian di sini aku pakai juga bawang merah atau brambang. Kemudian kita juga akan siapkan lagi bawang putih. Kemudian ini bawang putih juga kita iris tipis-tipis saja. Kemudian kita akan siapkan cabai. Ini karena hari ini aku mau agak pedas, jadi aku tambahkan cabai rawit merah. Nanti juga aku tambahkan cabai rawit hijau. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas banget, Flavis bisa di skip aja cabai rawitnya. Kalau misalnya Flavis nggak mau pedas sama sekali, itu pakai cabai hijau besar atau merah besar tapi dibuang bijinya, jadi nanti tetap dapat aroma cabainya tapi nggak pedes. Kemudian setelah ini siapkan wajan, kemudian kita akan gongsong bawang-bawangan terlebih dahulu. Ada bawang merah, bawang putih dan juga bawang bombaynya. Kalau sudah wangi, di sini baru kita akan cemplungin segala percabeannya, ada cabai rawit dan juga cabai hijaunya. Kemudian kita akan gongsong lagi. Kalau aromanya sudah wangi banget, baru kita akan cemplungin bahan lainnya. Tadi aku lupa nyebutin di awal, aku mau tambahin lagi kecambah kedelai. Wah ini favoritnya Flavi Kasih banget. Kalau misalnya Flavis nggak punya cambah kedelai, bisa juga pakai tempe tapi yang
belum jadi ya, itu juga nanti rasanya enak banget. Kemudian aduk-aduk, kita akan masak sebentar, biarkan nanti cabai toge kedelainya maksudnya sudah mateng. Kalau sudah mateng baru kita akan cemplungin selada airnya, karena masak selada air itu kan nggak lama, Fluffy, sebentar banget dia sudah mateng. Jadi begitu dicemplungin, aduk-aduk, biarkan nanti semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, di sini mau aku tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku mau pakai garam, terus penyedap rasa, gula pasir. Kalau misalnya Fluffy mau pakai penyedap rasa, boleh pakai micin ataupun kaldu ayam, kaldu sapi, ataupun kaldu jamur. Bagi Fluffy yang nggak suka pakai penyedap rasa pun nggak apa-apa, rasanya udah enak banget. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk sebentar. Kalau semua bahan dan bumbu sudah tercampur rata dan dirasa sudah cukup matang, kita akan angkat. Aku suka banget kalau makan selada air tuh masih krius gitu, itu rasanya enak banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita sajikan di meja makan. Kita tinggal ambil nasi yang anget, wis jan. Kalau lauknya udah model begini, nasi 2 piring pun bakalan habis ya. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih membuat resep tumisan yang enak banget, yang murah meriah banget. Ini cocok untuk lauk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Pertama-tama sini kita akan siapkan labu, kemudian labunya kita potong-potong memanjang seperti ini ya. Setelah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Untuk bahan lainnya di sini aku mau campurin tempe. Kalau misalnya Fluffy nggak punya tempe, bisa juga diganti pakai tahu popong, itu juga nanti rasanya enak banget. Ini kita potongnya kecil-kecil aja. Setelah ini kita akan sisihkan, kemudian di sini kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Aku suka banget nih, aku mau pakai petek. Ini rasanya nggak boleh ketinggalan. Ini peteknya masih rada enam tapi nggak apa-apa. Kemudian kita potong menjadi 2 bagian. Setelah ini kita sisihkan. Dan di sini ya ketinggalan juga aku mau pakai cambah dele. Wis komplit banget rasanya. Sekarang kita akan siapkan untuk bumbunya. Di sini kita akan pakai cabai hijau besar. Kemudian di sini juga aku mau pakai cabai merah besar. Kalau misalnya Fluffy mau lebih pedas, boleh ditambahkan cabai rawit merah ataupun hijau sesuai dengan seleranya Fluffy. Bagi Fluffy yang nggak suka pedas, boleh pakai cabai yang besar ini, cuman bagian isinya dibuang ya. Nah di sini aku juga mau tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya juga mau aku iris tipis-tipis. Kemudian nggak ketinggalan aku mau tambahkan lagi brambangnya atau bawang merahnya. Ini juga cukup kita iris-iris. Pokoknya resepnya kali ini gampang banget, cuma cemplang-cemplung sereng tapi rasanya enak banget. Kemudian kalau sudah dipotong-potong, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan wajan. Kita akan beri minyak, lalu gongsong bumbu. Pertama-tama bawang brambangnya dulu. Kalau sudah wangi, di sini kita cemplungin tambah deliknya dan juga tempenya. Aduk-aduk. Nah di sini kita akan beri air, biarkan kita masak sampai nanti matang. Kalau misalnya nanti sudah matang, baru kita akan masukkan bahan-bahan lainnya. Ini kita tutup aja ya. Kemudian kalau sudah asat, kita akan buka. Kemudian kita akan masukkan, tadi yang belum kita masukkan adalah bisiumnya. Kemudian petenya kita cemplungin sekarang. Aduk-aduk sebentar. Kemudian jangan lupa di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Aku pakai garam, gulanya boleh gula pasir ataupun gula Jawa. Kalau mau pakai penyedap rasa juga boleh, seperti kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur, ataupun memakai micin juga boleh banget. Tapi saya nggak suka penyedap rasa juga nggak apa-apa, rasanya udah gurih dan enak. Kemudian kalau sudah mau diangkat, di sini kita akan masukkan cabai merah dan juga cabai hijaunya. Aduk-aduk sebentar. Masaknya nggak usah lama-lama lagi. Seperti ini Fluffies, ini sudah matang, warnanya cantik banget, rasanya juga gurih banget. Sekarang kita akan sajikan di meja makan. Tinggal ngambil nasi anget, ini cocok banget untuk lauk sarapan ataupun untuk makan siang ataupun untuk makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Fluffy Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Fluffies, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Fluffy Kasih mau bikin resep tumisan dari daun janggel, atau ini namanya daun ubi. Tapi kalau Fluffy Kasih ngomong tuh ngomongnya daun janggel. Ini rasanya tuh enak. Biasanya kan kita bikin untuk jangan bening gitu ya, sama jagung. Nah hari ini aku mau bikin tumisan aja. Rasanya enak banget.
Dan di sini juga aku mau tambahkan lagi bahan lainnya. Aku pakai tahu kuning fluffy, juga bisa pakai tahu kopong, ataupun kalau misalnya nggak ada tahu bisa juga pakai tempe ataupun cambah delay, itu juga enak banget. Nah, ini tahunya kita potong-potong kotak-kotak. Kalau sudah dipotong-potong kita akan sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya ya. Untuk bumbunya kita pakai bumbu yang seadanya di rumah, masakan desa ya, biasa cuma lombok, bawang, brambang ya. Nah, ini lomboknya aku pakai yang merah keriting. Kalau misalnya Flavis mau jauh lebih pedas lagi, bisa juga tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kalau misalnya Flavis nggak suka pedas sama sekali, boleh juga pakai cabai merah yang besar, terus bijinya dibuang ya. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada brambang atau bawang merah. Ini kita iris tipis-tipis. Kemudian di sini kita tambahkan lagi bawang putih. Bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Kemudian kita akan sisihkan, kita siapkan wajan. Dan kita akan gongsong terlebih dahulu bawang brambangnya, biarkan nanti sampai wangi banget. Baru kita akan cemplungin cabenya. Setelah ini kalau misalnya sudah agak layu, baru masukkan tahunya. Setelah tahu masuk, di sini mau aku tambahkan bumbu, yaitu udang rebon. Wah, ini nanti bikin masakannya jadi makin wangi, makin gurih banget. Walaupun misalnya Flavis nggak mau pakai penyedap rasa, itu udah enak banget, gurih banget. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi air. Kemudian di sini kalau mau tambahkan lagi penyedap rasa ataupun garam, kemudian juga mau gula pasir ataupun gula Jawa, itu juga boleh banget. Kemudian kalau sudah mendidih, kita akan cemplungin daun elungnya atau godong elung. Kemudian kita aduk-aduk. Nah, ini kalau daun elungnya udah masuk, masaknya nggak usah lama-lama Flavis, karena daun kayak gini tuh sebentar banget itu udah mateng. Nah, kira-kira kayak gini Flavis, ini udah enak banget, gurih banget, dan elungnya juga sudah mateng, tapi nggak sampai yang lembek banget. Jadi nanti kita maam tuh masih rada gerius-gerius gitu Flavis. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita maam pakai nasi putih. Kalau misalnya aku suka banget kalau maam ke warung ramesan di Kebumen, kalau ada lauk kayak gini, itu suka ada kayak tempe bacem, tahu bacem, itu enak banget di maam pakai tumisan kayak gini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini kita mau bikin resep masakan yang simple, yang murah meriah, tapi rasanya enak banget. Jadi kita mau bikin tumisan aja. Pertama-tama kita akan siapkan bahan. Aku pakai kacang panjang, ini bagian ujungnya dibuang ya. Kemudian kita akan potong-potong, boleh sampai 3 atau 4 cm. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan bahan lainnya. Aku pakai tahu kopong ya. Kalau misalnya Flavis nggak punya tahu kopong, bisa juga pakai tahu coklat ataupun tahu kuning juga nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak ada tahu juga bisa diganti pakai tempe. Rasanya sama-sama enak. Kemudian kita akan potong-potong kotak-kotak. Setelah ini kita sisihkan dan kita akan siapkan untuk bumbunya. Kita pakai brambang. Ini brambangnya cukup kita iris tipis-tipis aja. Kemudian selain ada brambang atau bawang merahnya, di sini juga aku mau tambahkan lagi yang ketinggalan ada bawang putih. Nah, untuk bawang putihnya di sini juga aku mau potong iris tipis-tipis aja. Pokoknya resep masakannya itu simple banget tapi rasanya kok ya enak tenan. Kemudian di sini aku tambahkan juga cabai merah keriting. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas, boleh tambahkan cabai rawit sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Setelah bumbunya sudah siap, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan bahan lainnya. Aku pakai jantung pisang Flavis. Ini jantungnya kecil banget, jadi ceritanya tadi aku minta tolong bapakku untuk cariin jantung pisang. Terus pas aku pulang, loh kok kecil banget, tapi ya wis nggak apa-apa, seadanya aja. Kemudian setelah ini kita akan rebus terlebih dahulu jantung pisangnya supaya nanti getahnya hilang dan warnanya juga nggak hitam banget ya. Kemudian kalau sudah mateng kita akan sisihkan, kemudian kita akan siapkan lagi wajan dan kita akan beri minyak. Kemudian kalau sudah panas kita akan gongsong dulu bawang brambangnya, biarkan nanti sampai wangi dan layu. Kalau sudah wangi, sini masukkan cabai merah keritingnya, aduk-aduk lagi biarkan nanti sampai benar-benar wangi banget. Kemudian kalau misalnya sudah wangi, baru kita akan masukkan bahan-bahannya. Pertama kita akan cemplungin dulu di sini kacang panjang,
masak tahunya. Ini kita akan aduk-aduk, biarkan nanti sampai semua bahan dan bumbu tercampur rata. Jangan lupa di sini nanti kita akan tambahkan gula, garam, penyedap rasa, pastikan juga jantung pisangnya. Kemudian di sini kita akan aduk-aduk, biarkan nanti sampai matang. Aku suka kalau masakan sayur itu masih yang krius-krius, tapi kalau misalnya Flavis mau yang teksturnya lebih empuk ya nggak apa-apa, disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah. Nah, ini tumisan kita sudah mateng. Ini rasanya enak banget, gurih banget, cocok banget untuk pakai nasi anget, untuk sarapan, untuk makan siang enak, apalagi untuk makan malam wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan sayuran yang enak banget, yang seger banget. Pertama-tama di sini kita akan siapkan brokolinya terlebih dahulu. Ini brokolinya masih seger banget. Kita potong menjadi bagian kecil-kecil ya. Setelah ini cuci sampai benar-benar bersih. Kemudian di sini kita akan siapkan sawi putih. Ini bagian ujungnya kita buang. Kemudian kita potong-potong. Setelah dipotong-potong kita sisihkan dan kita cuci yang bersih. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bahan lainnya. Aku mau pakai wortel. Kemudian ini wortelnya kita akan potong-potong. Setelah kita potong-potong, kita akan sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bumbu-bumbunya. Untuk bumbunya di sini kita pakai tomat. Kemudian tomatnya kita iris-iris. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi brambang. Brambangnya juga cukup kita iris-iris. Kemudian tambahkan lagi juga pakai bawang putih. Ini bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi cabai. Rasanya kalau nggak mau cabai kok ya nggak enak gitu. Tapi bagi Flavis yang nggak suka pedas, boleh di skip kok cabainya. Kemudian cabainya kita potong-potong. Setelah ini kita akan sisihkan. Kemudian kita langsung aja siapkan wajan, beri minyak. Kalau sudah panas, gongsong terlebih dahulu bawang brambangnya sampai nanti wangi. Kemudian baru kita akan cemplungin cabainya. Kemudian aduk-aduk. Kalau misalnya sudah wangi banget, baru kita akan cemplungin wortelnya terlebih dahulu, karena wortelnya kan rada atos ya, jadi kita masak dulu. Kalau misalnya nanti sudah setengah empuk, baru kita akan masukkan sayur-sayuran lainnya. Tadi kan ada sawi putihnya, kemudian di sini brokolinya juga sekalian kita cemplungin. Tomatnya nanti belakangan ya. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk. Nah, aku suka banget kalau makan sayuran kayak gini tuh nggak suka yang empuk Flavis, jadi nanti pada saat kita makan tuh masih krius-krius. Jadi jangan lupa tambahkan gula, garam. Kalau misalnya memakai penyedap rasa juga boleh, enggak juga nggak apa, rasanya udah enak banget. Kemudian kita aduk-aduk lagi. Wih, masaknya nggak usah lama-lama lagi, biar nanti warnanya masih cantik banget dan juga masih krius-krius. Kemudian kita tambahkan lagi tomat, aduk-aduk sebentar. Kemudian jadi deh tumisan kita hari ini. Tumisan benar-benar simpel banget, cocok banget untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Yang penting nasinya masih anget. Kalau Flavis mau, boleh juga ditambahkan lauk seperti ayam goreng ataupun ikan goreng ataupun telur dadar warteg, itu juga enak banget Flavis. Tapi bagi Flavis yang maunya pakai sayur ini aja nggak apa-apa, rasanya udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan yang enak banget. Ini ala-ala orang kondangan. Pertama-tama kita siapkan putren, jagung putren. Kemudian kita potong panjang-panjang. Setelah ini kita siapkan lagi bakso. Ini aku pakainya bakso sapi. Kalau misalnya Flavis nggak ada, juga bisa digantikan pakai bakso ayam. Setelah ini iris tipis-tipis. Kemudian ini nggak boleh ketinggalan Flavis, kita pakai cabai hijau yang besar. Ini cukup kita iris kasar. Kalau misalnya Flavis mau tambah pedas lagi, bisa juga ditambahkan cabai rawit yang hijau ya. Setelah ini kita siapkan untuk bumbunya. Untuk bumbunya kita pakai yang praktis-praktis aja, yang simple, yang seadanya di rumah aja. Kita pakai bawang merah. Kemudian bawang merahnya ini kita iris tipis-tipis. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bawang putih. Nah, untuk bawang putihnya juga cukup kita iris tipis-tipis aja. Kalau semua bahan sudah siap, sekarang di sini kita akan siapkan wajan. Kemudian tambahkan lagi minyak.
Kalau sudah panas kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya. Biarkan nanti sampai setengah layu dan aromanya juga udah harum banget. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin dulu baksonya. Untuk bahan-bahannya nanti nyusul belakangan ya. Jadi kita akan goreng atau kita akan gongsong bakso dengan bumbunya sampai nanti baksonya mateng. Kalau untuk cabenya nanti belakangan aja naruhnya. Kemudian kalau misalnya baksonya sudah matang seperti ini, sekarang kita akan cemplungin putrennya, lalu aduk-aduk lagi, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Kemudian setelah ini kalau sudah matang, baru kita akan cemplungin cabai hijaunya. Kemudian kita aduk-aduk. Nah di sini aku juga mau tambahkan bumbu-bumbu lainnya. Aku pakai garam, penyedap rasa, dan juga ada gula pasir. Tambahkan lagi air, kemudian aduk-aduk lagi dan masak sampai nanti kuahnya asat lagi ya. Jadi ini kan ada kuahnya sedikit, kita akan aduk-aduk, masak lagi sampai nanti kuahnya asat. Nah kira-kira seperti ini Flavis. Ini sudah mateng, rasanya tuh enak banget. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas nanti tambahkan cabai rawit ya. Sekarang gak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini enak banget, kita makan pakai nasi anget. Terus kalau misalnya ada tempe goreng sereng atau tahu goreng sereng, wis jan. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep masakan yang murah meriah, yang enak banget. Hari ini kita mau bikin tumis oyong. Biasanya Flavikasi suka bikin oyong tuh dibikin jangan bening Jawa, itu kan enak banget. Nah, hari ini kita mau tumis pakai bakso biar nanti anak-anak juga ikut makan. Kemudian ini kita siapkan oyongnya, jangan lupa dikupas kulitnya, tapi ngupasnya jangan sampai bersih ya. Jadi kita hanya buang bagian kasar-kasarnya aja. Setelah ini kita akan potong-potong. Nah motong-motongnya boleh kayak gini ataupun boleh bunder-bunder, disesuaikan aja dengan selera Flavis di rumah. Kalau sudah dipotong-potong, ini akan kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan untuk bahan lainnya. Dan di sini untuk bahan lainnya aku pakai bakso sapi. Flavis juga bisa pakai bakso ayam ataupun bakso ikan, ataupun pakai fish cake ataupun pakai udang, itu juga enak banget rasanya. Kemudian setelah ini kita sisihkan dulu baksonya. Setelah ini kita siapkan untuk bumbunya ya. Di sini kita pakai tomatnya kita potong kasar aja. Kemudian di sini aku pakai cabai merah besar. Karena ini aku mau agak sedikit pedas, aku tambahkan cabai rawit. Tapi kalau misalnya Flavis nggak mau pedas, cabai rawitnya boleh ditiadakan. Kemudian setelah ini kita siapkan juga ada bawang putih. Kemudian di sini juga kita akan siapkan lagi bawang merah. Jadi semua bumbunya hari ini kita iris tipis-tipis aja, nggak perlu ngulek, nggak perlu blender. Kemudian siapkan wajan, tambahkan minyak kalau sudah panas. Di sini kita akan gongsong terlebih dahulu bawang dan juga berambangnya sampai nanti layu dan wangi. Kemudian setelah ini baru kita akan masukkan cabenya. Kemudian kita aduk-aduk lagi biar nanti sampai harum. Setelah ini kita akan cemplungin baksonya, kita aduk-aduk lagi biar nanti baksonya matang. Kemudian kalau baksonya sudah matang, baru kita cemplungin oyongnya, aduk-aduk sebentar. Nah di sini juga aku mau tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini kita tambahkan lagi gula, garam, penyedap rasa. Kalau misalnya Flavisnya tambahkan sedikit air juga boleh. Untuk penyedap rasanya Flavis bisa sesuaikan dengan selera Flavis, mau pakai kaldu ayam, kaldu sapi ataupun kaldu jamur itu juga boleh banget. Jangan lupa masukkan juga tomatnya, aduk-aduk. Ini masaknya udah nggak usah lama-lama lagi Flavis, biar nanti pada saat dimakan itu oyongnya itu masih ada rasa krius-kriusnya gitu Flavis. Tapi kalau misalnya Flavis nggak suka masakan sayur yang masih krius-krius, juga bisa dimasak lebih lama, jadi sayurnya nanti lebih empuk ya. Lagi Flavis ini udah mateng, rasanya enak banget, warnanya juga cantik banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan sajikan di meja makan. Ini cocok banget untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam, apalagi nanti ada tambahannya tempe goreng, tahu goreng ataupun perkedel, wis jan enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan dari sawi putih. Ini rasanya enak banget, anak-anak juga suka karena nggak pedes ya.
Nah, ini kita siapkan sawi putih, kemudian potong-potong. Setelah ini kita cuci sampai benar-benar bersih. Kemudian kita siapkan bahan-bahan lainnya. Di sini aku mau pakai jagung manis. Wah, ini kesukaan anakku banget. Pokoknya kalau udah ada jagung manis, entah itu ditumis ataupun dijangan bening, itu udah enak banget rasanya dan suka banget. Kemudian setelah ini kita akan siapkan untuk bumbunya. Kita hanya pakai bumbu bawang putih. Ini kita iris tipis-tipis dan juga kita pakai berambang. Ini berambangnya juga kita iris tipis-tipis, nggak pakai cabai ya, biar anak-anak nanti mau maem. Kemudian setelah ini kita akan langsung memasaknya. Siapkan wajan, beri minyak, kemudian setelah ini gongsong bawang berambangnya sampai nanti harum dan layu. Kalau misalnya sudah harum banget, kita akan cemplungin jagung manis terlebih dahulu. Kita akan aduk-aduk, biarkan nanti jagungnya mateng. Kalau misalnya jagungnya sudah mateng, baru kita akan cemplungin sayuran atau tadi sawi putihnya ya, bagi lapis yang mungkin mau mengganti sayurnya menjadi kayak brokoli, itu juga enak banget. Tapi biasanya kalau aku campur brokolinya aku rebus sebentar, habis itu aku cemplungin ke dalam tumisan jagungnya. Kemudian ini kita aduk-aduk, biarkan semua bahan dan bumbu tercampur rata. Nah, di sini juga aku mau tambahkan lagi bumbu-bumbu, ada gula, garam, penyedap rasa. Bagi lapis yang mau pakai penyedap rasa boleh, enggak juga enggak apa-apa, disesuaikan aja dengan selera lapis. Walaupun enggak pakai penyedap rasa, rasanya wijan enak tenan. Kemudian ini kan kita masak lagi sampai nanti mateng. Nah, tingkat kematangannya disesuaikan aja dengan selera lapis. Kalau aku lebih suka kalau masak sayuran tuh masih yang krius-krius gitu lapis. Tapi kalau misalnya bagi lapis yang suka sayur yang lebih empuk, itu juga boleh banget. Pokoknya disesuaikan aja deh dengan selera lapis di rumah. Nah, seperti ini aja lapis, ini sudah mateng, ini rasanya enak banget, warnanya juga masih cantik banget. Ini cocok banget kita maem untuk lauk sarapan ataupun makan siang ataupun makan malam. Kadang-kadang lapis, aku maem nasi putih pakai sayuran ini aja, nggak pakai lauk lain lagi. Ini rasanya udah enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan bayam. Biasanya kan kalau Flavikasi dibikin jangan bening ya, ataupun tegan Jawa, itu loh yang enak banget. Dan juga kadang-kadang aku bikin keluban ataupun urap. Tapi hari ini aku mau bikin ditumis aja, rasanya enak banget. Apalagi nanti kita pakai terasi, jadi biar makin gurih lagi. Pertama-tama di sini kita akan siapkan bayam, kemudian bayamnya ini akan kita petik-petik. Jangan lupa ya, kalau metik bayam itu kan ada bagian kasarnya ini kan. Nah, ini akan kita kupas aja, terus kita buang kulitnya. Kemudian kalau misalnya sudah kita petik-petik semuanya sampai habis, jangan lupa dicuci sampai benar-benar bersih banget. Kemudian kalau sudah dicuci bersih, kita akan sisihkan dan kita akan siapkan untuk bahan-bahan lainnya ya. Nah, untuk bahan berikutnya di sini nggak ketinggalan, aku pakai kecambah kedelai. Ini rasanya enak banget. Kemudian ini juga nanti kita akan cuci bersih. Setelah ini kita akan siapkan tahu kopong. Aku pakainya yang bulat. Kalau misalnya Fafis nggak ada, juga pakai yang kotak ataupun yang segitiga juga boleh. Kalau misalnya nggak ada tahu kopong, bisa juga pakai tahu putih ataupun tahu coklat yang padat, itu juga nggak apa-apa. Kemudian ini akan kita potong-potong. Selain ada tahu di sini supaya nanti makin seger lagi. Jadi bukan cuma gurih, tapi juga ada rasa segernya. Di sini kita tambahkan lagi tomat. Nih, tomatnya kita iris-iris, boleh kotak-kotak, boleh panjang-panjang kayak gini. Pokoknya saya pelapis di rumah aja deh. Kemudian kita sisihkan. Dan sekarang kita akan siapkan untuk bumbu halusnya ya. Di sini kita siapkan bawang putih, kemudian ada bawang merah dan juga ada cabai merah keriting. Kalau misalnya Flavis mau lebih pedas lagi, boleh ditambahkan cabai rawit sesuai dengan selera Flavis di rumah. Nah, ini biar nguleknya makin gampang, kita potek-potekin dulu cabainya. Kemudian sekarang kita akan ulek. Nah, di sini aku nggak mau yang sampai yang halus banget, jadi masih ada kayak kasar-kasarnya gitu Flavis. Bagi Flavis yang nggak punya ulekan ataupun lagi males ngulek, bisa juga pakai chopper. Nah, ini yang nggak boleh ketinggalan Flavis, kita tambahkan terasi. Ini terasinya nanti yang bikin tumisannya makin gurih lagi. Kemudian kita akan haluskan, biarkan nanti semua tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, kita langsung aja siapkan wajan, kemudian tambahkan lagi minyak. Kalau sudah panas, kita masukkan bumbu sudah tadi kita haluskan, kita aduk-aduk, biarkan nanti aromanya sampai benar-benar wangi banget. Kalau misalnya aromanya sudah benar-benar wangi banget, di sini kita langsung cemplungin semua bahan jadi satu. Jadi mulai dari bayamnya kita cemplungin.
kecambah delenya juga kita cemplungin, kemudian tahunya juga kita cemplungin. Kemudian setelah ini kita akan aduk rata. Nah, ini masak sayuran kayak gini tuh nggak perlu lama-lama Flavis, karena semuanya tuh cepet banget matangnya. Ini cukup kita aduk-aduk. Kalau misalnya semua bahan dan bumbu sudah tercampur rata, di sini mau aku tambahkan lagi sedikit air. Airnya tuh nggak usah banyak, sedikit aja Flavis. Kemudian di sini aku mau tambahkan lagi ada gula, garam, penyedap rasa. Gulanya boleh gula pasir ataupun gula Jawa. Penyedap rasanya juga bisa pakai kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur ataupun micin, sesuka-sukanya Flavis di rumah aja. Kemudian ini kan kita aduk-aduk lagi, biarkan nanti sampai mendidih. Dan kalau misalnya sudah mau diangkat, kita cemplungin tomatnya. Kalau tomatnya sudah masuk, ini masaknya nggak usah lama-lama lagi Flavis, tinggal diaduk-aduk sebentar. Cicip-cicip rasanya kalau udah enak banget, kita langsung aja angkat dan sajikan di meja makan. Ini warnanya cantik banget, rasanya enak banget, gurih banget. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ambil nasi yang anget, terus kita makan untuk sarapan, makan siang ataupun makan malam. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan brokoli. Ini cocok banget untuk Flavis yang suka tumis-tumisan tapi nggak pedes, karena hari ini aku nggak pakai cabai sama sekali dan nggak juga pakai merica sama sekali. Jadi resepnya benar-benar enak, simple, praktis banget ya. Pertama-tama di sini kita akan siapkan brokoli, kemudian ini akan kita potong menjadi bagian kecil-kecil. Nah, untuk batangnya itu biasanya nggak aku buang Flavis, ini aku kupas, terus setelah itu aku potong-potong, nanti kita akan masak. Setelah ini aku mau tambahkan lagi jamur kancing. Flavis bisa juga misalnya mau pakai jamur lain kayak jamur shiitake ataupun jamur kuping, itu juga enak banget. Kemudian ini kita potong tipis-tipis kayak gini. Kalau sudah dipotong-potong, di sini mau aku tambahkan lagi bumbu. Untuk bumbunya sini simple banget Flavis. Pertama-tama siapkan dulu bawang bombay. Ini bawang bombaynya juga akan kita iris tipis-tipis. Ini ada bawang bombay, di sini mau aku tambahkan lagi bawang putih. Nah, bawang putihnya ini cukup kita geprek-geprek aja. Jadi nggak perlu diulek-ulek ataupun nggak perlu diiris. Jadi cukup kita geprek gini aja udah cukup. Kemudian setelah ini kita akan sisihkan, kita siapkan air mendidih, kemudian kita akan rebus brokolinya pakai sedikit garam. Ngerebusnya itu asal cemplung, kasih garam, habis itu angkat, nggak boleh lama-lama supaya nanti brokolinya pada saat kita makan tuh masih krius-krius. Nah, seperti ini aja Flavis. Ini kita angkat, ini kita sisihkan, kemudian setelah ini kita akan langsung siapkan wajan. Nah, untuk minyaknya sedikit aja, kemudian kalau sudah panas kita akan gongsong dulu bawang putih dan juga bawang bombaynya sampai nanti harum banget dan juga sudah agak layu kayak gini. Kemudian setelah ini baru kita akan cemplungin jamurnya. Nah, jamurnya ini akan kita aduk-aduk dan biarkan nanti sampai jamurnya sudah mateng ya, baru nanti kita cemplungin bahan lainnya. Jadi tambahkan lagi garam, kalau misalnya mau pakai kaldu bubuk boleh, kaldu ayam, kaldu sapi ataupun kaldu jamur itu juga boleh banget. Nah, setelah jamurnya matang kayak gini baru kita cemplungin brokolinya. Kemudian kalau brokolinya sudah masuk, masaknya nggak usah lama-lama, cuma diaduk-aduk sebentar, karena tadi kan brokolinya sudah kita rebus pakai garam, jadi sudah ada rasanya. Jadi cuma benar-benar sebentar aja aduk-aduk. Kemudian setelah ini kita akan angkat. Nah, di sini warnanya masih cantik banget dan rasanya juga masih krius-krius itu brokolinya. Sekarang nggak usah lama-lama lagi, kita akan langsung sajikan di meja makan. Ini cocok banget kita makan pakai nasi anget. Ini untuk sarapan kilat enak banget, cocok banget, ataupun untuk makan malam yang kilat juga enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavikasi mau bikin resep tumisan pare. Aku suka banget resep tumisan yang kayak gini Flavis, karena rasanya tuh enak banget. Jadi pare itu kan ada rasa sedikit pahit-pahitnya, terus nanti tambahin lagi pakai ikan teri, jadi ada gurih-gurih gimana gitu. Yang aku suka banget dari resep ini, selain bikinnya juga simple, terus harganya juga murah meriah banget Flavis. Nah, ini parenya sebelum kita potong-potong tadi kita buang terlebih dahulu bijinya ya.
Nah ini motongnya tipis-tipis aja. Setelah dipotong tipis-tipis, kalau misalnya Flavis nggak mau yang kayak ada pahitnya sama sekali, Flavis bisa kayak remet pakai garam gitu. Tapi hari ini aku mau resepnya tuh masih yang ada sedikit pahitnya, jadi nggak aku remet pakai garam. Kemudian siapkan teri. Nanti ini terinya kita cuci yang bersih biar nggak terlalu asin ya. Nah untuk bumbu-bumbunya di sini aku pakai bahan yang benar-benar simpel banget. Cuman ada cabai merah. Ini kalau misalnya Flavis mau lebih pedas boleh tambahkan cabai rawit yang banyak yang sesuai dengan seleranya Flavis di rumah. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi bawang merah. Bawang merahnya juga kita iris tipis-tipis. Jadi kayak cuman resepnya wong desa ono lomba bawang brambang, terus masaknya juga cemplang-cemplung sreng, tapi rasanya itu enak banget. Nah ini bawang putihnya juga kita potong tipis-tipis ya. Setelah ini kita akan sisihkan dan kita akan siapkan wajan, beri minyak, dan kita akan goreng terlebih dahulu teriknya. Ini tadi teriknya sudah dicuci bersih, jadi biar nggak terlalu asin banget. Kita wolak-wali sampai nanti teriknya warnanya kecoklatan kayak gini dan sudah kering, tandanya sudah mateng. Ini kita angkat, kita sisihkan. Ini minyaknya kita kurangin. Nah setelah ini kita akan pakai untuk numis bumbu-bumbunya. Minyaknya dikurangin ya biar nggak terlalu kebanyakan. Kemudian masukkan terlebih dahulu bawang brambangnya, kita gongsong sampai nanti layu dan aromanya harum banget. Kemudian setelah ini kita akan cemplungin cabai merahnya. Kalau misalnya Flavis mau pedas tambahkan cabai rawit ya. Kemudian gongsong lagi sampai nanti benar-benar harum banget. Setelah ini baru kita akan cemplungin pareknya terlebih dahulu, teriknya belakangan. Kemudian kita akan aduk-aduk. Ini nggak perlu dikasih air, cuman kita aduk-aduk aja. Kemudian nanti di sini kita akan tambahkan lagi bumbu-bumbu lainnya. Di sini aku mau pakai ada gula, kemudian ada garam, penyedap rasa. Penyedap rasanya boleh sesuaikan dengan selernya Flavis di rumah. Pakai kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur, pakai micin, pokoknya sasaknya Flavis di rumah aja deh. Kemudian kita akan masak lagi sampai nanti mateng. Kalau sudah mateng dan mau diangkat, kita akan cemplungin terinya. Jadi nanti aku maunya pada saat kita maem terinya tuh nggak sampai yang kayak layu gitu, jadi masih kayak agak keras gitu Flavis. Nah hasilnya seperti ini. Ini warnanya cantik banget, aromanya juga harum banget, rasanya juga enak, gurih. Anak sedikit rada pahit-pahit gimana gitu. Ini enak banget kita maem pakai nasi yang masih hangat, terus tempenya goreng sreng ataupun tempe blebet itu juga enak banget. Yang penting nasinya masih hangat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video aplikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah.